Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari Minggu ini Tuhan, kami bisa kembali beribadah Tuhan. Kami telah menaikkan pujian-pujian kepada Engkau Tuhan, dan tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau pakai Tuhan hamba yang jauh dari sempurna ini Tuhan, dan bukakanlah Tuhan hati setiap kami Tuhan untuk siap menerima firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang membukakan hati kami, fokuskan hati kami Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, berdoa juga untuk Opa Tuhan yang masih dalam pemulihan Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan kesehatannya, biarlah bisa agar dapat kembali melayani kami semua. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama anak-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan dulu. Ya, saudara-saudaraku, ya sebagaimana ditugaskan oleh Opa pada pagi hari ini, saya ditugaskan untuk membukukan firman. Ya mungkin ini pengalaman pertama saya ya, jadi mohon supaya dimaklumi kalau ada kesalahan atau ada apa yang tidak kurang baik. Baik, saya juga sama seperti yang lain, seperti Calvin, seperti Om Edi, seperti Papa, mungkin juga saya hanya mengulangi apa yang sudah disampaikan Opa dahulu, tepatnya ini di tahun 2018. Jadi apa yang saya katakan ini bukan dari saya hanya membahasakan kembali, tapi intinya itu sama, yaitu firman yang sudah dibukakan oleh Opa. Ya, kali ini kita akan membaca cerita tentang Yusuf. Mari kita baca di Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikopnya, Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, 'Seekor binatang buas telah menerkamnya,' dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawa kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah mah indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, datanglah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya?
marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkanlah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah Maidah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kapung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Ya. Jadi ini adalah cerita tentang Yusuf. Mungkin waktu sekolah minggu atau mungkin saat kita membaca kitab sudah sering membaca tentang kisah Yusuf. Sebagaimana kita tahu, Yusuf memang dijual ke Mesir, lalu kemudian namun dari penderitaannya itu dia dimulaikan di Mesir, bahkan menjadi orang kedua di Mesir yang bisa memimpin seluruh Mesir, dan hanya Firaun yang menjadi tuannya. Di sini kita sebenarnya kalau kita dalami, kita bisa melihat pengalaman apapun yang manusia alami, seperti kisahnya Yusuf ini, pengalaman penderitaan, pengalaman dijahati, mungkin itu sebenarnya adalah suatu pekerjaan dari Tuhan, suatu perjalanan untuk kita bisa mendapat kemuliaan, untuk bisa mendapat hidup yang lebih baik dari yang sekarang. Dan juga ditekankan di sini, penderitaan Yusuf terjadi karena iri hati saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaranya ini iri kepada Yusuf, karena kita tahu Yusuf kan anak dari Rahel, seorang istri kedua dari Nabi Yakub yang sangat dicintai dibandingkan Lea, anak-anaknya Lea. Jadi Yakub sangat mencintai anaknya Yusuf dan Bunyamin. Dan ini menyebabkan rasa iri hati kepada Yusuf oleh saudara-saudaranya. Nah, perasaan iri hati ini yang menjadikan Yusuf menjadi korban, atau dapat dikatakan mengalami penderitaan. Jadi iri hati seseorang dapat menyusahkan orang lain. Mari kita baca kembali di Kisah Para Rasul 7 ayat 9-10. Di sini cerita tentang perkataan Stefanus yang sudah menjadi orang yang melayani Tuhan untuk menunjukkan pembelaannya di hadapan mahkamah, di depan imam-imam besar yang menantang dia. Saya bacakan ayat 9-10. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Ya. Ya, inilah sebagaimana diceritakan, tidak lama setelah mengalami penderitaan, Yusuf pun langsung dikatakan mengalami kemuliaan, menjadi orang yang berkuasa atas Mesir, orang kedua dari Mesir, walaupun sebelumnya ia dijahati oleh saudara-saudaranya, mengalami penderitaan. Dan sebagaimana Opa sampaikan dulu, iri hati ini merupakan suatu sifat yang bersifat
dari dalam orang. Jadi dari dalam diri kita itu bisa muncul iri hati. Dan hati itu artinya tidak disucikan, hati itu tidak bersih, ada dalam dosa yang akhirnya merugikan orang lain. Hal yang sama pun disampaikan oleh Tuhan Yesus waktu ia mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang. Bisa kita lihat juga di Markus 7 ayat 20 sampai 23. Ya, Markus 7 ayat 20 sampai 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menjadikan orang. Ya, jadi iri hati itu muncul dari dalam diri seseorang dan sifatnya menajiskan. Jadi dengan adanya iri hati, maka orang yang memiliki iri hati pun menjadi najis. Dan memang hanya diketahui oleh kita, orang yang memiliki iri hati itu, bukan orang lain yang bisa melihat kita punya iri hati atau tidak. Contoh sederhananya, iri hati yang mungkin karena kita melihat orang lain mungkin lebih baik, diberkati, dihormati, ataupun dihargai, sebagaimana cerita tentang Yusuf, dia disayangi oleh ayahnya lebih daripada yang lain, diberikan jubah dan lain sebagainya. Muncullah iri hati ini, dan memang iri hati inilah yang menyebabkan Yusuf terjual. Nah, rangkaian cerita dari Yusuf ini sebenarnya sangat merefleksikan penderitaan Tuhan Yesus sebenarnya, di mana dia juga mengalami penderitaan di dalam dunia hingga akhirnya memperoleh kemuliaan, bangkit dan naik ke surga. Mari kita bedah sedikit demi sedikit. Yang pertama, di sini tadi sebagaimana kita tahu, Yusuf dibenci saudara-saudaranya tanpa sebab. Jadi Yusuf dibenci bukan karena Yusuf berbuat jahat kepada saudara-saudaranya. Yusuf sangat sayang kepada saudara-saudaranya. Bahkan waktu ia disuruh oleh ayahnya, ia sangat senang hati melihat keadaan saudara-saudaranya. Namun saudara-saudaranya malah membenci dia. Jadi bukan karena Yusuf menjahati saudara-saudaranya maka ia dibenci, namun karena saudaranya itu tidak ada alasan untuk bisa membenci Yusuf sebenarnya, walaupun karena disayangi oleh orang tuanya. Namun hal yang iri hati itu yang menyebabkan saudara-saudaranya itu jatuh ke dalam dosa iri hati. Tuhan Yesus pun sama, ia juga dibenci oleh orang. Tapi sebelum itu kita lihat lagi secara mendalam tentang cerita mengapa awalnya Yusuf dibenci. Kita baca kembali ke Kejadian 37 tadi. Namun kita baca sebelum kisah Yakub menyuruh Yusuf untuk datang ke saudaranya, yaitu di ayat 4 dan ayat 8. Kejadian 37 ayat 4 dan 8. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ya, jadi karena hanya ada keirian hati karena tidak merasa kurang disayangi dari ayahnya dibandingkan Yusuf. Lalu di ayat 8, ini juga merupakan bentuk kebencian dari saudara-saudaranya kepada Yusuf. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpi dan karena perkataannya itu. Ya, sebagai ini konteksnya Yusuf menceritakan mimpinya tentang kertas gandum, di mana berkas gandum dari Yusuf tunduk kepada berkas gandum dari Yakub dan saudara-saudaranya tunduk kepada berkas gandum dari Yusuf. Jadi saudara-saudara Yusuf yang lain langsung menganggap, oh ini berarti kami harus tunduk kepada kamu, seperti itu. Jadi rasa kebencian itu. Kebencian yang sama ini pun
juga dialami oleh Yesus. Tadi sebagaimana saya katakan, kita buka di Yohanes 15 ayat 25. Ini perkataan Tuhan Yesus bahwa dunia membenci Yesus dan murid-muridnya di ayat 25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ya, di sini sudah Tuhan Yesus katakan, dan sebagaimana Yusuf alami, Yusuf dibenci dan juga Tuhan Yesus akan dibenci tanpa alasan. Dan juga sama, Tuhan Yesus tidak pernah berbuat jahat kepada orang-orang. Dia disuruh mengasihi orang-orang, namun orang-orang malah membenci dan menjahatinya. Sebagaimana kita tahu kisah kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kalau kita lihat kembali bentuk kebencian yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada Yusuf itu ada di Kejadian 37 tadi ayat 19. Jadi ini kita kembali bolak-balik ya dari cerita Yusuf dan membuka bagian Alkitab yang lainnya. Kejadian 37 tadi ayat 19. Nah, di sini kan saya dikatakan, lihat tukang mimpi kita itu datang. Jadi saudara-saudaranya Yusuf ini mengejek atau mengolok Yusuf dengan mengatakannya tukang mimpi. Jadi Yusuf tuh diolok oleh saudara-saudaranya, dan Tuhan Yesus pun sama, dia juga diolok pada waktu masa-masa ia menuju penyalibannya waktu itu setelah ditangkap. Cerita itu kita kembali lihat di Lukas 22 ayat 63. Jadi ini tentang kisah dari Tuhan Yesus menjelang kematiannya, menjelang penyalibannya. Ini adalah cerita Yesus setelah dia ditangkap. Waktu itu dia langsung dihadapkan dengan mahkamah agama dan dia diolok-olok. Ayat 63. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Jadi sama. Apa yang dialami Yusuf itu juga terjadi ternyata kemudian apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi penderitaannya itu sama, dia dibenci, dia diolok, dia diejek, dia ditertawakan, dan sebagainya. Jadi yang pertama itu penderitaannya itu sama, baik itu dari kebencian ataupun penertawaan, diolok, sama yang dialami oleh Yusuf dan Tuhan Yesus. Yang kedua, adanya persekongkolan yang jahat. Adanya suatu siasat jahat yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf untuk akhirnya dapat Yusuf terjual. Kalau kita ulangi lagi tadi di ayat 20 di Kejadian 37, kita bisa melihat lagi persekongkolannya seperti apa. Jadi saya baca kembali ulang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ya, ini merupakan bentuk persekongkolan yang jahat. Jadi tidak hanya satu orang, saudara-saudaranya kan lebih dari satu ya, dan mereka saling berniat jahat semuanya untuk menjahati satu orang, yaitu Yusuf tadi. Hal yang sama juga dialami oleh Yesus. Dan bahkan tadi dia juga berniat untuk membohongi Yakub, membohongi ayahnya. Dia membohong, ini tadi Yusuf diterkam oleh binatang buas, padahal mereka sendiri yang membunuhnya. Jadi betapa jahatnya persekongkolan itu. Kalau kita lihat di kisah Tuhan Yesus, itu ada di Yohanes 11 ayat 53. Yohanes 11 ayat 53. Kalau kita baca perikopnya itu sudah jelas persepakatan untuk membunuh Yesus. Dan di ayat 53 itu
langsung dikatakan mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Ya, jadi ini pun sama. Kalau di sini berarti di kisah Tuhan Yesus yang bersekongkol itu adalah orang ahli-ahli Farisi, imam besar yang tidak suka kepada Yesus. Juga dia merupakan persekongkolan untuk Tuhan Yesus untuk membunuh Tuhan Yesus. Dan ini pun adalah hal yang sama juga. Notabene adalah saudara-saudara dari Tuhan Yesus sendiri. Orang Yahudi adalah orang Israel itu kan bangsa yang dipilih oleh Bapa, oleh Allah. Dan dengan kata lain juga adalah saudara-saudara dari Tuhan Yesus sebenarnya kalau bisa kita alami, kalau kita lihat. Dan sama juga Yusuf dijahati oleh atau disekongkoli oleh saudara-saudaranya, Yesus pun sama disekongkoli oleh saudara-saudaranya juga. Imam besar yang diangkat oleh Bapa, namun mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Opa waktu itu berkata memang kejahatan persekongkolan ini adalah kejahatan yang sering terjadi pada zaman akhir. Jadi marilah kita harus berjaga. Dari contoh persekongkolan yang lain, ini ada di perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu di Matius 21 ayat 38 sampai 39. Ini tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Tapi kita fokus ke penunjukan persekongkolannya. Tapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ini adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Nah, jadi ini juga sama, ini contoh lain dari persekongkolan. Dan ini mungkin konteksnya cukup umum ya, jadi memperebutkan warisan. Karena ingin memperoleh warisan sebesar-besarnya, malah ahli warisnya pun disekongkolin atau disiasati untuk dibunuh. Ya, sebagaimana itu memang pada zaman akhir ini karena konteksnya sangat relevan sekarang, roh dari persekongkolan jahat ini sangat bekerja. Manusia bersekongkol menjadi satu didorong oleh keinginan, dan ini juga yang waktu itu dialami oleh Tuhan Yesus. Baik, berikutnya yang ketiga, kesamaan yang dilihat dari Yusuf dan Tuhan Yesus adalah Yusuf mengalami jubahnya yang maha indah dilucuti, ditanggalkan. Jadi sebelum dia dijual, jubah Yusuf itu ditanggalkan oleh saudara-saudaranya. Kalau mau, itu ada di ayat 23 di Kejadian 37 tadi. Dan Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama, sebagaimana kita tahu. Di Yohanes 19 ayat 23 sampai 24. Ini adalah masa waktu pakaian Yesus diambil prajurit saat penyaliban. Kita baca sedikit. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian yang lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang di atas tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu." Ya, secara jelas ya, sangat sama, sangat serupa yang dialami Yusuf. Jubahnya diambil, Yesus pun sama, pakaiannya pun diambil oleh prajurit-prajurit. Lalu yang berikutnya, yang keempat, Yusuf dijual ke orang Ismaili oleh karena uang perak. Hal ini juga dialami Yesus, di mana ia dijual dengan 30 keping perak oleh Yudas. Hal yang sama lagi. Kita lihat sekilas kisah Tuhan Yesus dijual, ada di Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari 12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 kurang perak kepadanya.
Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Sama persis ya, Yusuf dijual dengan mendapatkan uang, Tuhan Yesus pun sama oleh Yudas. Jadi sama, benar-benar sama. Contoh yang sempurna waktu itu Opa bilang, bagaimana penderitaan Yusuf dialami juga oleh Tuhan Yesus. Dan yang kelima, setelah Yusuf terjual, sebagaimana kita tahu, kita dengar tadi, saudara-saudara dari Yusuf membohongi Yakub, ayahnya. Tadi saudara-saudaranya Yusuf, kalau kita baca tadi di Kejadian 37, mereka berbohong kepada Yakub. Mereka bilang Yusuf diterkam binatang buas. Padahal seolah-olah seperti itu sampai berkabung besar Yakub oleh karena kehilangan anaknya itu. Dan hal itu pun sama, Tuhan Yesus pun juga dihadapi dengan saksi-saksi palsu, yang artinya dibohongi oleh saksi-saksi palsu itu untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Contoh dari kebohongan atau saksi-saksi palsu tadi, waktu Tuhan Yesus mengatakan, "Aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya 3 hari." Ini maksudnya saksi palsu tadi yang mengatakan, waktu dia memberikan saksi palsu di depan mahkamah agama setelah ditangkap, saksi palsu ini ngomong, "Saya mendengar Tuhan Yesus mengatakan dia dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari." Padahal bukan itu yang Tuhan Yesus katakan waktu itu. Tuhan Yesus yang katakan sebenarnya ada di Yohanes 2 ayat 19. Jadi bukan dia yang meruntuhkan, tapi Tuhan Yesus katakan di ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Jadi bukan aku akan merombak, tapi Tuhan Yesus katakan rombak. Maksudnya bukan Tuhan Yesus yang merombak, tapi orang lain. Tapi ini dianggap diputar balikan, dijadikan bahan untuk berbohong, untuk menyaksikan yang kepalsuan terhadap Tuhan Yesus, seperti itu. Jadi betapa mengerikannya, bagaimana perkataan dari Tuhan Yesus itu mereka putar balikan, mereka terus dibikin rupa demi kepentingan mereka. Kepentingan di sini berarti keinginan mereka, keinginan jahat mereka untuk segera membunuh Tuhan Yesus, segera melenyapkan Tuhan Yesus dari tengah-tengah mereka, seperti itu. Ya, sebagaimana juga dulu Opa sampaikan waktu itu, kita memang harus berjaga. Bagaimana pada zaman akhir ini banyak pemutarbalikan firman Allah. Juga disampaikan juga dulu oleh beberapa minggu lalu oleh Om Edi, kalau di dunia ini banyak firman-firman Allah yang diputarbalikan, banyak kesesatan ajaran yang sangat berbahaya untuk kita. Dan yang jadi masalah nampaknya itu mirip gitu, agak sama, dan hanya sedikit aja yang dimodifikasi atau diubah, namun artinya bisa jadi sangat berbeda, seperti itu. Dan terhadap konteks ini, yaitu pemutarbalikan firman Allah, dari zaman dahulu juga sudah langsung terjadi itu, di mana Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Galatia harus berjaga-jaga terhadap permutarbalikan firman Allah ini. Kita baca sekilas di Galatia 1 ayat 6-10. Jadi tidak lama setelah kisah Tuhan Yesus langsung ada Injil-Injil yang menyesatkan. Dan di sini Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia untuk meluruskan, untuk mengingatkan kembali bahwa hanya ada satu Injil yang perlu kita pegang. Saya bacakan ayat 6-10. "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang mau katakan sekali lagi,
Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya, seperti kita baca tadi, pemutarbalikan Injil sudah terjadi tidak lama setelah kisah Tuhan Yesus terjadi. Apalagi sekarang pasti lebih banyak lagi yang kita nggak tahu, berbagai-bagai macam bentuknya. Apa alasan orang untuk memberitakan Injil yang sudah diubah-ubah itu? Tadi sebagaimana Rasul Paulus katakan dia terakhir, karena orang itu mau berkenan kepada manusia. Berkenan kepada manusia ini artinya menyenangkan diri sendiri atau kepentingannya sendiri. Jadi tidak mementingkan kesukaan Allah, melainkan hanya ingin mementingkan diri sendiri, menyenangkan diri sendiri untuk dirinya sendiri. Nah, inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Dan tidak hanya sebagai pemberita Injil, kita pun sebagai anak-anak Tuhan pun harusnya sama. Janganlah kita hidup untuk menyenangkan diri kita sendiri. Kita ingin supaya kita selalu enak, apa yang kita terima selalu baik. Padahal di sini kalau kita sebagai anak Tuhan, harusnya kita bisa menyenangkan hati Allah. Dan sebagaimana Bapak sampaikan, kalau kita suka menyukakan diri manusia atau diri sendiri atau daging itu artinya kita terjun ke dalam dosa. Kenapa? Karena tidak mau sengsara. Kita tidak mau mengalami sengsara. Sebagaimana Yesus tadi dia mengalami sengsara, kita tidak mau mengalami sengsara. Kita maunya yang enak-enak terus. Jadi di sini aplikasi yang bisa kita sekilas ambil, anak-anak Tuhan anak-anak Tuhan jangan tidak mau menderita atau sengsara. Maka kita harus selalu memberikan diri siap untuk mengalami kesengsaraan itu, perjuangan di hidup kita. Karena sengsara itu, Opa dulu sempat katakan, merupakan meterai dari anak-anak Tuhan. Meterai ini artinya tanda yang orang lain lihat sebagai anak Tuhan. Oh, kok dia sengsaranya tinggi sekali ya. Memang itu wajar untuk orang lain lihat sebagai perjuangan dalam kehidupan Kristen, kita mengalami sengsara. Dan bahkan kita harus puas atau bangga dengan adanya penderitaan ini. Karena bukan berarti Tuhan Yesus tidak bisa mengubah kehidupan kita. Dia bisa menyempurnakan kehidupan manusia. Dia yang menciptakan, dia yang bisa mengatur segala sesuatunya. Dia juga yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Dari penyakit kusta, sebagaimana minggu lalu Calvin ceritakan, Tuhan bisa menyembuhkan orang kusta, dan Tuhan Yesus pun bisa, Tuhan kita bisa. Tapi untuk dirinya sendiri, dia telah menjadi teladan yang baik, di mana dia tidak menghilangkan tanda penderitaan itu. Dan dia bahkan terus tunjukkan tanda itu sampai ke kemuliaan. Kita lihat langsung di Wahyu 5 ayat 5-6. Jadi walaupun Yesus menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang lumpuh, tapi terhadap penderitaan dirinya sendiri, dia malah tidak menghilangkan tanda bekas penderitaan itu. Saya bacakan di 5-6, Wahyu 5 ayat 5-6. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, itu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seorang anak domba seperti telah disembelih. Ini tanda yang ditunjukkan oleh Tuhan, seperti anak domba yang telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Tanda sembelihan ini yang tidak dihilangkan, padahal sudah mencapai kemuliaan. Jadi itu adalah identitas kita sebagai anak Tuhan. Kita harus mau menderita, dan penderitaan itu memang haruslah kita jalani dalam kehidupan kita.
Anak-anak Tuhan, oleh karena itu jangan mau senang hanya untuk demi kepentingan daging, demi kebutuhan jasmani, baik itu makan, minum, pakai, yang hanya mau menyukakan hati manusia karena tidak mau sengsara. Kita sudah berkali-kali mendengar surat dari Rasul Petrus tentang ini. Kita baca sekilas di 1 Petrus 4 ayat 1-3. Ini ayat yang sering dibacakan oleh Opa, jadi mungkin kita sudah familiar. Saya bacakan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam pengorbanan hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ya, Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa sebagaimana Kristus telah mengalami penderitaan, kita pun sebagai anak Tuhan juga hal yang sama. Dan kenapa? Karena anak-anak Tuhan yang tidak mau menderita itu berarti dia mencari menyukakan diri manusia atau menyukakan diri sendiri atau keinginan dagingnya dan bukan menurut kehendak Allah. Sama seperti perbuatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tadi sebagai yang diuraikan, ada berbagai macam, ada hawa nafsu, keinginan, dan lain sebagainya. Terutama keinginan ini yang seringkali menguasai. Ya tadi sebagaimana tadi cerita persekongkolan untuk membunuh Tuhan Yesus dan membunuh Yusuf. Ini menjadikan orang tidak jujur, tidak bersih, ada pamrih dan lain sebagainya. Banyak aktivitas yang bisa kita refleksikan di kehidupan dunia ini yang sangat relevan dengan ini, sampai ada persekongkolan yang jahat seperti kisah tadi kita sudah baca bersama-sama. Ya, oleh karena itu sebaiknya berbahagialah kita anak-anak Tuhan yang ada tanda penderitaan seperti Tuhan Yesus. Bahkan tanpa ragu di kemuliaan berdiri sebagai seorang anak domba yang ada tanda sembelihan. Bangga akan penderitaan itu sendiri. Bahkan sebelumnya dikatakan dia singa dari Yehuda, berarti kan sangat mulia wujud dari Allah itu. Namun tanda sembelihan itu tetap ada di kemuliaannya di Wahyu 5 tadi. Seperti sudah saya disampaikan bahwa Tuhan Yesus bukan berarti dia tak bisa menghapuskan tanda sembelihan itu. Bahkan yang kita tahu juga, cerita yang sering kita dengar, tidak lama setelah Tuhan Yesus bangkit dari orang mati, kita tahu kisah Thomas. Kita baca dulu kisah Thomas sebentar di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya, ini langsung kita bisa pahami mengapa Tuhan Yesus tidak menghilangkan bekas lukanya saat ia bangkit. Ya, karena untuk menyelamatkan Thomas ini. Tadi kita baca Thomas tidak percaya sama sekali kalau Tuhan Yesus telah bangkit, karena dia tidak melihat langsung waktu murid-murid yang lain melihat Tuhan Yesus. Tapi setelah
itu, Tuhan Yesus pun langsung menunjukkan diri, menampakkan diri ke Thomas, dan Thomas bisa mengalami bukti atau bukti kebangkitan dari Tuhan Yesus, dan dia pun menjadi percaya. Oleh karena itulah dalam kisah itu Thomas pun menjadi percaya dan dia pun diselamatkan. Jadi itu salah satu alasan yang bisa kita lihat dari sini bahwa tanda 9 itu penting untuk tetap ada dan tidak dihapuskan oleh Tuhan. Nah, masalahnya ada tanda lain yang tidak sesuai dengan ini. Ada tanda yang tidak sesuai dengan tanda penderitaan, seperti yang kita tahu, Opa juga seringkali sampaikan, tanda antikris. Tanda yang tidak sesuai dengan penderitaan itu. Jangan ada tanda lain yang tidak benar, seperti tanda yang dari antikris, tanda di dahi dan di tangan kanan, tanda yang menunjukkan daging full daging, 6 roh, 6 tubuh, 6 jiwa, 666, seluruhnya daging. Kalau tanda yang dimiliki seorang bukan tanda yang seperti dimiliki Tuhan Yesus, tanda penderitaan, tanda bekas tombak, paku, maka itu bukanlah Tuhan Yesus. Antikris tidak ada tanda seperti itu, Bapak sampaikan. Tapi sebagaimana Yesus ada tanda luka bekas paku, hal itu jugalah yang merupakan kebanggaan bagi Rasul Paulus. Maksudnya di sini Rasul Paulus bangga atas penderitaan yang dialami, dan dia sampaikan kepada jemaat di Galatia, di Galatia 6 ayat 17. Kita baca sebentar. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ya, dia bangga. Rasul Paulus bangga dalam suratnya. Saya bangga punya tanda penderitaan, sebagaimana tanda-tanda milik Yesus, tanda-tanda milik Tuhan Yesus ini. Ya, jadi sebab itu diulangi kembali, anak-anak Tuhan jangan ragu menderita, karena tanda ini adalah tanda yang dilihat orang, tanda atau meterai kalau anak-anak Tuhan itu memang sudah jalannya untuk menjalani penderitaan. Dan hal yang serupa juga disampaikan juga oleh Rasul Petrus. Kita baca di 1 Petrus 2 ayat 18-21. Perikopnya pun sudah sangat dapat langsung dipahami, penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya. Di sini juga sama, bahkan lebih dapat detail lagi. Di situ sempat dikatakan jangan hanya tunduk kepada Tuhan yang peramah, tapi juga kepada yang bengis. Jadi dalam hidup kita melayani Tuhan sebagai anak Tuhan berjemaat, jangan kita mau melayani Tuhan, jangan kita mau hanya berserah pada Tuhan pada saat-saat yang senang-senang saja. Itulah artinya maksudnya tadi, Tuhanmu yang baik dan peramah. Tetapi melainkan juga yang terpenting, tetapi juga kepada yang bengis. Artinya di sini pada muncul penderitaan itu datang, jangan kita merasa, oh Tuhan tidak menyertai saya, Tuhan tidak ingin saya mengalami hal yang baik, jadi kita meninggalkan Tuhan. Itu salah, itu tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan di sini. Petrus mengingatkan, bukan hanya kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Tugas kita sebagai hamba itu hanyalah tunduk, mau apapun Tuhannya seperti apa, kondisinya seperti apa, kita harus tunduk dan kita harus tetap setia kepada Tuhan. Dan bahkan dalam perjalanan penderitaan,
dikatakan menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi seringkali ya seperti tidak adil kita menderita dibandingkan orang lain. Kita tidak harus seharusnya mengalami ini. Tapi ya Tuhan, Rasul Petrus katakan dalam firman Tuhan, ya itu sudah dituliskan, itu sudah menjadi menjadi kehidupan kita yang sudah diatur, bahwa kita memang harus menderita dalam kehidupan ini. Dan akhirnya di ayat 20-21 tadi, Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang sempurna bagi kita untuk mengikuti jejaknya. Jadi sudah cukup kita menjalani kemuliaan waktu lalu, kita belum kenal Tuhan, kita menjauhi dari Tuhan, hidup dari kehidupan yang baik, dan sudah saatnya kita kembali ke jalan yang sesuai Tuhan ajarkan. Ya, jadi kalau kita refleksikan tarik benang merah tadi dari cerita-cerita ini, bisa diambil sebagaimana Opa sampaikan dulu, hanya ada satu jalan menuju kemuliaan, yaitu lewat kematian, kebangkitan, dan kemuliaan. Kemuliaan tidak akan dialami tanpa kebangkitan, dan kebangkitan tidak akan dialami tanpa kematian. Lanjutkan tadi persamaan yang dialami oleh Tuhan Yesus dengan cerita Yusuf yang ke-6. Sebagaimana kita tahu, pengalaman kematian dalam pengalaman Yesus itu waktu Tuhan Yesus ada di salib di tengah-tengah orang jahat. Dia ada penjahat di kiri dan di kanannya. Yusuf pun sama, waktu ia sudah ada di Mesir, tapi dia pun juga sempat dimasukkan dalam penjara. Kita baca sebentar di Kejadian 39 ayat 14. Ini menceritakan tentang kematian, peristiwa kematian Tuhan Yesus. Dan Yusuf pun juga sama. Namun ini Kejadian 39 ayat 14 ini adalah konteks kenapa Yusuf sampai dibawa ke dalam penjara. Waktu padahal dia sudah di rumah Potifar, sudah melayani Potifar. Saya bacakan. Dipanggilnyalah sisi rumah itu, maksudnya oleh istri Potifar, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Ya, jadi ini juga fitnah yang dialami oleh Yusuf, oleh istri Potifar. Justru Yusuf menolak, namun karena tidak terpenuhi, akhirnya istri Potifar pun memberikan kabar bohong, hingga akhirnya dia dipenjara, ditangkap oleh Potifar, ditaruh dalam penjara di Mesir sana. Dan setelah itu langsung di Kejadian 40 ayat 1-3, Yusuf pun dihadapi oleh penjahat, dua orang penjahat, sebagaimana Tuhan Yesus waktu disalib. Saya bacakan di Kejadian 40 ayat 1-3. Sudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Ya. Jadi ada dua orang, juru minuman dan juru roti, yang dipenjara. Sama halnya dengan Tuhan Yesus, dihadapi dengan dua penjahat lainnya pada waktu ia disalib. Jadi itu adalah peristiwa kematian yang ditekankan di sini. Tuhan Yesus mengalami kematian, Yusuf pun juga sama dengan dihadapkan oleh kedua orang penjahat itu tadi. Kalau kita membaca langsung di kisah Tuhan Yesus, itu ada di Lukas 23 ayat 32 sampai 33. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang sebelah kanannya dan yang lain sebelah kirinya. Ya, jadi sama, ada dua penjahat lain yang disalib bersama-sama Tuhan Yesus, seperti itu. Ya, jadi sebagaimana disampaikan tadi,
penderitaan Yusuf, perjalanan Yusuf hingga akhirnya mencapai kemuliaan di tanah Mesir adalah contoh yang sangat sempurna bagi penderitaan Tuhan Yesus, di mana menekankan kembali apa yang tadi disampaikan bahwa tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Jadi langkah-langkah perjalanan Yusuf, dia menderita sampai akhirnya diangkat oleh Firaun, dan Tuhan Yesus pun sama, dia mengalami penderitaan yang amat sangat. Dia ditangkap, disalib, dicemooh, ditukul, segala sesuatunya yang tidak dapat kita bayangkan. Namun setelah itu dia dibangkitkan dan akhirnya bisa naik ke surga bersama dengan Allah. Dan untuk kita sebagai manusia sebenarnya sudah ada cara untuk kita menderita. Tuhan sudah berikan kita jalan untuk menderita, yaitu di dunia ini. Dunia ini adalah penderitaan bagi kita, umat Kristen, umat anak-anak Allah. Banyak macam-macam penderitaan. Ada rasa takut, ada rasa diasingkan, ada ditindas, kita dibenci orang, diolok-olok orang juga sama, bahkan difitnah ataupun disekolahkan di saat yang jahat. Ya, jadi bagaimana kita menderita di dunia ini memang sudah begitu kita hidup. Dan sebagai ayat yang terakhir, Tuhan Yesus pun mengutus kita untuk menderita. Ada di Matius 10 ayat 16. Saya bacakan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, kita sebagai domba, kita diutus sebagai domba dan kita dihadapkan dengan serigala. Serigala ini berarti penderitaan, di mana ya kita tahu serigala menerkam domba, dan kita pun juga yang sama. Kita dalam dunia ini pun mengalami penderitaan oleh yang lain. Dan sebagai umpamanya serigala itu dia mengaum, mengancam, menggertakkan gigi untuk melahap kita, untuk menerkam kita. Ya, jadi sebagaimana disampaikan firman Tuhan pada hari ini, memang kita sudah ditakdirkan atau sudah diutus untuk menderita, tapi kita jangan takut, karena kita sebagai domba punya gembala. Gembala itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri yang kita pegang dan kita selalu ikuti. Serahkan kehidupan diri kita kepada Tuhan dalam menghadapi penderitaan yang sudah disiapkan dalam dunia, sehingga akhirnya nanti kita dapat memperoleh kemuliaan yang sama seperti Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penyampaian. Selanjutnya saya mohon Pendeta Muda Eko untuk Papa untuk melayani jemaat suci. Mari saya sudah kasih Tuhan Yesus. Saya undang pelayan-pelayan saya mulai masuk ke depan. Kita menyanyikan pujian tadi ya, Gembala Manis Selamat. Nomor 9 dari buku nyanyian bersama.
yang memimpin jalan-jalan kami Tuhan. Bahkan Tuhan melindungi kami dari segala macam tantangan, godaan, ancaman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan makanan bagi kami Tuhan, makanan yang sesungguhnya Tuhan. Untuk kami dibaharui, untuk kami dikuatkan oleh makanan itu Tuhan, yaitu firman-Mu Tuhan, yang menyucikan kehidupan kami, membarui kehidupan kami, yang memimpin kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami terima, untuk firman yang sudah Engkau nyatakan bagi kami semua. Tuhan, Engkau pribadi yang agung, pribadi yang kami tinggikan dan kami sembah senantiasa Tuhan. Engkaulah gembala agung kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan sebagai meterai di dalam kehidupan kami Tuhan, sebagaimana Engkau sudah menjalani Tuhan, yaitu jalan sengsara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya saudaraku, sementara darah dan kebutuhan akan dibagikan, kita menyanyikan pujian nomor 10 ya. Sungguh manislah Yesus. Kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Kita makan bersama-sama tubuh Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Kita minum sama-sama darah Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih. Saya mohon kita mudah sunyi semua berdoa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau telah mati di kayu salib. Engkau telah bangkit. Engkau telah naik ke surga. Dan Engkau hidup kekal adanya Tuhan. Engkau senantiasa melihat kehidupan kami. Kehidupan yang penuh dengan tantangan. Kiranya Tuhan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan menunjukkan kependeritaan Yusuf, kependeritaan-Mu Tuhan, juga kependeritaan kami Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, dalam penderitaan itu Tuhan ada kemenangan bagi kita Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, penderitaan itu akan menimbulkan ketekunan bagi kami Tuhan, yang senantiasa akan mendambakan kehidupan bersama dengan Engkau kelak Tuhan. Kehidupan yang kekal adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu Tuhan membuat kami hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau juga melawat hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan, di dalam pemulihan kesehatan Tuhan. Engkau jaga, Engkau pelihara Tuhan. Kami senantiasa berdoa untuk Bapak Gembala kami ini ya Tuhan, supaya dapat senantiasa melayani Engkau kembali Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Menjauhkan kami dari segala yang tidak kami inginkan Tuhan. Tetapi biarlah kasih setia-Mu senantiasa menyertai kami sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami serta ucapan syukur. Haleluya, amin.